Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang sudah dibacakan oleh penatua tadi. Kita akan merenungkan dalam satu tema dengan judul sikap hati dalam memberi untuk Tuhan. Sikap hati dalam memberi untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kita hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat dan boleh bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan pada hari ini. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Juni 2024, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-6 tahun 2024. Kalau tanggal muda begini, semua terlihat ceria. Dompet masih tebal bagi yang masih aktif. Rehalnya yang sudah pensiun. Tanggal muda atau tanggal tua, wajahnya datar-datar saja, tapi selalu ada sukacita karena merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan ini. Setiap hari dapat memberikan berkat makanan dan minuman. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu tanggal 2 Juni ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema yang rasanya setiap saat bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Sikap hati dalam memberi untuk Tuhan, atau bagaimana memberi yang terbaik untuk Tuhan sehingga pemberian kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu panjang lebar tadi sudah dibacakan kitab Maliaki 1 dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14, dan Maliaki 3 ayatnya yang 10. Kitab Maliaki ini adalah kitab yang terakhir dari susunan kitab-kitab Perjanjian Lama. Karena terakhirnya, maka jarang sekali saya membuka dan membaca kitab ini. Kalau kita baca dengan seksama, waduh, ngeri-ngeri sekali. Karena kita akan tersayat-sayat dengan firman ini. Firman ini berisi murka Allah atas sikap hati kita dalam memberi untuk Tuhan. Dan juga dalam firman ini kita akan melihat berkat Tuhan yang melimpah kalau sikap hati kita benar-benar dalam memberi Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Maliaki merupakan salah satu kitab yang ditulis setelah masa pembuangan Babel. Beberapa puluh tahun sebelumnya, Nehemia telah membangun tembok-tembok Yerusalem yang diawali dengan kembalinya sekitar 50.000 orang tawanan dari Babel pada zaman Zerubabel, dan imamnya adalah Imam besar Yosua. Dalam kitab ini diperlihatkan bahwa para imam mulai berbuat kejahatan di mata Tuhan, seperti melakukan ketidakadilan, bergaul dengan penyembah berhala,
dan menolak membayar perpuluhan. Dalam keadaan seperti ini dibutuhkan seorang nabi yang mengingatkan para imam akan kesalahannya. Kitab ini ditulis pada masa kerajaan Persia yang menggantikan kerajaan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Akan tetapi Bait Allah telah dibangun kembali. Waktu itu kerajaan Persia telah diperintah oleh wali-wali negara. Pada wali-wali negara inilah bupati-bupati setempat bertanggung jawab. Hal inilah yang dialami oleh Yudea. Yudea tidak lagi mempunyai bupati sendiri, tetapi diatur dari Samaria. Hal ini menyebabkan timbulnya perselisihan antara para pejabat Samaria dengan orang-orang Yahudi. Pembangunan tembok Yerusalem oleh orang-orang yang kembali dari pembuangan dilihat oleh orang-orang di Samaria sebagai pemberontakan. Tuduhan ini sangat wajar pada masa itu karena pembangunan tembok kota sangat identik dengan pembangunan kubu pertahanan. Hubungan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa tetangganya seperti bangsa Edom dan suku-suku dari bangsa Arab. Latar belakang dari kitab Maleakhi ini merupakan lanjutan dari masa Sakaria dan Hagai, di mana orang-orang Yahudi telah membangun kembali bait suci mereka. Kitab Maleakhi terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu Maleakhi 1 dan Maleakhi 2 berkaitan dengan dosa bangsa Israel. Bagian yang kedua yaitu Maleakhi 3 dan Maleakhi 4 berkaitan dengan penghukuman yang akan menimpa orang yang berdosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika presiden datang berkunjung ke daerah kita, biasanya daerah pun berbenah habis-habisan dengan mengucurkan anggaran yang besar. Betapa sibuknya pemerintah daerah memperindah kota, terutama jalan yang akan dilalui oleh presiden. Pembatas jalan dan zebra cross dicat ulang. Bahkan rumah-rumah yang dilewati mendapat instruksi langsung untuk mengecat ulang rumah mereka. Persiapan yang tidak sedikit memerlukan waktu dan tidak sedikit pula menelan biaya yang sangat besar. Padahal jalan itu hanya akan dilalui beberapa detik saja oleh iring-iringan mobil presiden. Itu kalau presiden. Mari kita ambil contoh yang lebih kecil. Andai kata saat ini gubernur atau bupati datang ke rumah kita, apa yang akan kita persiapkan? Apakah kita juga akan berbenah habis-habisan dan akan mempersembahkan hidangan yang terbaik tamu kita? Tentu saja kita akan melakukan itu untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang dihormati. Mertua datang saja membuat kita sibuk bukan kepala. Itu karena kita menghormati mereka. Di sebuah gereja yang besar menjauh di sana, dia akhirnya menyisihkan waktu yang cukup banyak untuk menghitung uang persembahan yang jumlahnya tidak seberapa. Uang yang masuk ke pundi persembahan itu dalam keadaan jelek, kusut seperti habis diremuk-remuk
sekecil-kecilnya. Padahal lubang untuk memasukkannya tidaklah kecil-kecil amat. Ya, terpaksa di akhir perlu waktu untuk meluruskan dulu uang persembahannya, baru kemudian dihitung. Rasanya sedih membayangkan hal itu. Bukan soal nominalnya, karena tentu saja tidak semua orang sanggup memberi banyak. Tapi tidaklah indah jika kita memberi dengan sedikit hormat. Kita memberi persembahan baik perpuluhan, diakonia, dan sebagaimana untuk menghormati Tuhan, bukan untuk uang karcis masuk gereja. Ketika kita menghadiri undangan kawinan kerabat atau sahabat kita, dari rumah kita sudah mempersiapkan baik-baik amplop yang akan kita sumbangkan. Bahkan amplopnya pun kadang disemprot dengan minyak wangi, biar wangi. Tapi bagaimana sikap kita dengan persembahan yang tiap minggu kita bawa kepada Tuhan? Apakah dipersiapkan dari rumah? Atau nanti setelah dalam ibadah di gereja, saat pundi persembahan dijalankan, baru kita buka-buka dompet, pilih-pilih lembaran yang akan kita persembahkan. Cari yang 5 ribuan atau 10 ribuan. Wah, gak ada 5 ribuan, gak ada 10 ribuan. Adanya uang merah semua. Akhirnya terpaksa kita tarik uang merah. Pemberian ini sepertinya tidak tulus kita lakukan untuk Tuhan. Kita terpaksa menarik uang merah karena sudah tidak ada uang 5 ribuan, uang 10 ribuan. Pundi-pundinya ada 2, yang diisi 1 aja, soalnya uang merah. Banyak orang selalu menuntut berkat yang terbaik dari Tuhan, tapi hanya memberi sisa-sisa saja kepada Tuhan. Kita menuntut segala sesuatu yang paling besar, namun memberi sekecil mungkin. Itu pun tidak disertai rasa hormat. Dan banyak orang mengeluh memberi perpuluhan karena merasa bahwa mereka masih membutuhkan uang itu. Selalu merasa belum cukup dan merasa perlu untuk terus menimbun uang sebanyak-banyaknya. Mereka lupa bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, termasuk berkat yang kita terima setiap hari. Tuhan selalu lebih dari sanggup mencukupkan, bahkan memberi dengan berkelimpahan kepada kita. Tapi siapkah kita memberi yang terbaik juga untuk Tuhan? Alkitab banyak berbicara mengenai memberi segala sesuatu yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat-ayat mengenai hal ini sangat banyak terdapat di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Lama. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, kita bisa melihat bahwa orang yang berdosa besar sekalipun, yang sudah durhaka, tetap dilayakkan untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita baca Lukas 15 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Tetapi manusia terus semakin kikir dan tidak bersyukur. Pada suatu ketika Tuhan pun sempat merasa muak dan murka melihat ketidaksopanan manusia. Dari bacaan tadi kita
kita melihat seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepada aku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepada aku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Para imam di zaman itu ternyata membawa roti cemar atau makanan yang tidak pantas ke mezbah Tuhan. Bukan itu saja, hewan yang dijadikan kurban pun bukanlah yang terbaik, melainkan hanya yang sakit dan bermasalah, yang tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berbicara mengenai untung rugi. Dan binatang buta untuk dipersembahkan tidaklah itu jahat. Apakah kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan? Tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ketika kita susah, ketika kita sedang menganggur, kita berdoa sambil berdinang-dinang air mata, dan kita berjanji kepada Tuhan, apabila saya mendapatkan pekerjaan, saya sudah sukses, saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun setelah sukses, ingatkah kita kepada janji-janji itu? Atau kita malah sibuk menimbun dan terus menimbun, lalu merasa terpaksa untuk mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan? Lihat apa kata Tuhan dalam hal ini. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ayatnya yang ke-14 dari pembacaan kita tadi. Ini tidak main-main. Tuhan telah memberi segala sesuatu yang terbaik bagi kita, bukan saja berkat-berkat materi, tetapi juga perlindungan, bahkan keselamatan. Anaknya sendiri Dia berikan bagi kita agar kita diselamatkan. Bukankah itu sebuah pemberian yang sangat besar? Jika kita menyadari hal ini, maka kita seharusnya tidak berlaku asal-asalan atau terpaksa dalam memberi kepada Tuhan. Seharusnya kita tidak memanfaatkan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan hanyalah sosok yang hanya dimintai tapi tidak perlu dihargai. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai 10. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya
yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Sudah sepantasnya kita memberi yang terbaik dengan penuh rasa syukur dan sukacita, bukan terpaksa dan berat hati. Tuhan sanggup memberi lebih lagi sampai berlimpah-limpah. Dia lebih dari sanggup untuk itu. Sekali lagi, bukan soal nominal, tetapi soal apakah yang kita berikan itu yang terbaik atau tidak. Hal ini tampak jelas dalam kisah persembahan seorang janda miskin. Kita bisa baca dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ada seorang ibu janda yang hanya memasukkan 2 peser saja, tetapi itu berkenan di mata Tuhan. Lebih dari orang-orang yang memberi, lebih banyak dari segi nominal. Mengapa? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dengan kata lain, si ibu janda memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini mari kita renungkan, apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan, atau kita masih berhitung-hitung untung rugi, mementingkan diri kita sendiri secara berkelebihan, dan tanpa rasa bersalah mengemplang apa yang menjadi hak Tuhan. Tuhan telah begitu luar biasa mengasihi kita. Dia telah memberikan yang terbaik kepada kita. Rancangan yang Dia sediakan adalah yang terbaik untuk menatap hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itulah kita seharusnya sadar posisi kita dan memuliakannya dengan segala yang terbaik dari diri kita. Bukan hanya persembahan dalam bentuk uang, tetapi justru yang terpenting adalah diri kita sendiri. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan? Atau kita masih mentolerir dosa-dosa yang kita anggap kecil sambil terus mengaku sebagai umat yang mengasihi? Mari kita berikan segala yang terbaik bagi Tuhan. Karena jika teman-teman kita, sahabat-sahabat kita saja kita hormati, Tuhan jauh lebih layak untuk itu. Semoga firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh mengetuk hati kita untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang boleh kami saling Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang senantiasa
mengasihi dan memberkati hidup kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh senantiasa layak menghampiri hadirat-Mu, boleh senantiasa layak menaikkan syafaat kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat kami Gepil Ancol. Ya Tuhan, berbagai pergumulan dan tantangan hidup yang dialami oleh masing-masing pribadi. Ya Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu untuk setiap pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu. Biarlah lewat pergumulan dan persoalan-persoalan hidup ini, mereka sungguh boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Tenatua Yus Duma yang sedang dirawat di rumah. Ya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini, bahwa di masa-masa tuanya dia masih tetap mau melayani Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah Bapak Penatua Yus Duma, Engkau berikan kesembuhan yang sempurna. Biarlah Tuhan, dia masih tetap melakukan apa yang menjadi kerinduan hatinya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Teti Hartato yang sedang dirawat di rumah sakit Koja. Begitu berat pergumulan yang dihadapi keluarga ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengasihi mereka, Engkau mengasihi dia, dan pada saatnya Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan yang sempurna, agar di dalam hidupnya boleh senantiasa bersukacita, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Induk Bibi, Ibunda Ibu Berta Sere yang saat ini dirawat di rumah di Lamas. Ya Tuhan, kami mohon di masa-masa tua ini, biarlah Engkau berikan sukacita, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan kekuatan kesehatan. Biarlah Tuhan, dia boleh memegang teguh keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melakukan yang terbaik untuk orang tua ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, saudara kami, saudara Andi yang pada beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit Angkatan Udara. Kalau pada saat ini Tuhan, dia boleh hadir dan berada di tengah-tengah kami, bersama-sama kami berbakti, memuji dan mempermuliakan nama. Ini semua Tuhan
kasih dan pertolongan-Mu. Engkau boleh menjamah dia dan boleh mendapatkan kesembuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari selanjutnya Engkau tetap memberkati dan menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu berdoa untuk kerinduan kami Tuhan, memiliki sebuah gedung gereja untuk tempat kami bersekutu, berbakti, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Gedung gereja yang permanen. Kami tahu Tuhan, kami tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi Tuhan Yesus yang mempunyai gereja ini, Tuhan Yesus yang mempunyai jemaat ini, Tuhan yang Maha Kaya dan akan mendengarkan kerinduan kami, dan Tuhan akan mewujudkan impian jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Bapak Joni Payangan yang berulang tahun pada tanggal 1 Juni 2024. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun lagi kepada beliau. Biarlah Tuhan dengan pertambahan usia ini bertambah juga berkat Tuhan dalam kehidupannya. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, untuk pemuda-pemudi kami, baik yang dalam pendidikan. Kami mohon urapan-Mu Tuhan, berikan mereka kepandaian. Biarlah mereka boleh berhasil dalam pendidikan, boleh menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan jemaat ini. Beristimewa Tuhan, berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemuda kami yang juga merindukan pekerjaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau buka jalan, biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Berkat-Mu boleh mengalir dalam kehidupan mereka, dan mereka juga akan senantiasa ingat untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bekerja di tengah laut. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjaga, melindungi. Biarlah dia senantiasa dan pelihara dalam Tuhan, dan boleh melakukan seluruh tugas-tugas pekerjaannya dengan baik. Dan pada waktu Tuhan, dia akan kembali bertemu dengan istri dan keluarganya. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk proses beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam keputusan pengadilan. Kami percaya bahwa lewat semua ini Tuhan, nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berikan kami kemampuan jemaat-Mu, berikan kami yang kami butuhkan Tuhan dalam rangka beracara di Pengadilan Negeri. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan campur tangan dengan semua yang kami lakukan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan, pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Ya Tuhan, Engkau kiranya memberikan hikmat kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan, dia boleh memimpin negara ini dengan takut
senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami teringat, kami berdoa Tuhan untuk konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Hamas di Palestina dan Israel. Ya Tuhan, Engkau kiranya senantiasa campur tangan, biarlah mereka boleh berdamai dan semua bersukacita memuji dan mempermuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sudah naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar pada hari ini, dan pujilah Dia. Kita menyanyi dari PKJ 164 ayat 1 dan 2. Pergilah dengan damai sejahtera, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berpeganglah kepada segala kebaikan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, hiburkanlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, bantulah orang-orang yang sengsara. Hormatilah semua orang dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.